Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, hari ini saya dan rekan saya akan melaksanakan proses supervisi coaching, di mana saya sendiri akan berperan sebagai supervisor dan teman saya Mulyadi berperan sebagai coach. Saya Kristanti Dewi berperan sebagai coach. Saya Hadiono berperan sebagai kameramen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Mul tahu apa yang akan dilakukan sehingga saya memanggil Pak Mul? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Iya. Iya. Ini kan hari ini kita mau coaching Pak ya. Iya. Hari ini saya akan mensupervisi Bapak sebagai coach kepada coachingnya. Bapak sama siapa nanti? Ibu Dewi. Sama Ibu Dewi Iya. sebagai coachingnya ya. Iya. Oke. Namun sebelum kita melakukan coaching, ada baiknya saya menyampaikan dulu penilaian. Nah, nanti saya akan mengamati dan juga menilai, ya. Jadi kita punya penilaian di sini, nggak usah takut, santai saja ya. Pertama saya akan menilai Bapak mendengarkan aktif ya Pak ya. Iya. Nah, mendengarkan aktif itu maksudnya di sini Bapak memperhatikan bagaimana coaching bercerita, lalu kemudian Bapak juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga tidak ada namanya judgement, Iya. tidak ada namanya asumsi. Lalu di sini saya juga akan menanyakan tentang bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, ya, di mana pertanyaan itu pertanyaan terbuka sehingga memancing coaching ya untuk semakin meningkatkan kompetensinya ya. Jadi lalu yang kedua lalu yang selanjutnya saya juga akan menilai tentang bagaimana Bapak memberdayakan coaching sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tersebut kompetensi yang dimiliki oleh coaching ide-ide itu muncul. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian itu. Tentunya selain itu juga saya akan lihat aktivitasnya seperti apa. Iya. Iya, Pak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita melakukan coaching? Tidak ada, Bu ya. Yang pastinya saya akan melakukan coachnya itu nanti sesuai dengan alur yang sesuai. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, Ya. apa kompetensi yang ingin Ibu bantu untuk kembangkan dari Pak Mul ini? Mungkin alurnya mungkin ya, alur ceritanya mungkin ya. Oh, oke. Mungkin. Bagian yang mana? Kompetensi, bagian yang lebih spesifiknya pengen di Mungkin yang harus dikembangkan bagaimana cara kita menggali pertanyaan agar coachingnya itu mau terbuka pada Oh, kita. oke. Berarti pertanyaan berbobot ya, Iya, Pak ya? benar. Oke, jadi kompetensi spesifik yang ingin Bapak gali, ingin Bapak kembangkan, dan saya akan bantu untuk kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Iya, benar. Oke, Nah, baiklah. Terus bagaimana nanti Bapak pengennya saya menilai Bapak? Yang pastinya sih sesuai alur Bu ya, yang pastinya sesuai alur, kemudian nilai apa adanya. Oh, nilai apa Nah, adanya, jadi Mas. sesuai apa yang saya sampaikan, mungkin baik buruknya saya siap menerima. Oh, Jadi sesuai dengan apa yang arahan, sesuai dengan aturan yang Ibu tetapkan. Oke. Terus apa harapan Bapak nih dari proses supervisi kita ini nanti? Harapan saya pastinya Bu, saya mungkin lebih baik lagi, kemudian lebih menyampaikan pertanyaan atau dengan bahasa yang bagus, dengan santun dan berbobot. Nah, memiliki kompetensi yang baik mungkin untuk menyampaikan kepada coachingnya. Oke, kepada coachingnya ya. Iya, Oke, coaching. baik. Jadi memang Bapak ingin sekali kita mengembangkan bersama-sama Iya. melalui pertanyaan berbobot tadi. Betul, Bu. Baiklah. Bapak sudah siap? Siap. Siap, baiklah. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan proses coaching. Silakan persiapkan diri, persiapkan mental juga ya. Apa saja yang harus disiapkan. Baik Pak. Oke, Siap. kita ketemu di ruangan sebelah ya. Ya, siap. Oke. Halo Bu Dewi. Halo Pak Mul. Ya, ada apa nih? Soalnya saya lihat Bu Dewi ini wajahnya kayak murung banget ya hari ini. Ada apa nih Bu Dewi? Iya Pak, saya ini lagi kesal sekali. Bukan kesal sih, saya lagi nggak bad mood aja lah hari ini. Iya. Karena saya ada sedikit beberapa hal yang mengganggu pikiran saya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih, yang buat Ibu Dewi
kesel mengganggu pikiran itu seperti apa sih? Saya pengen tahu sih. Jadi begini Pak, saya tuh sedang merasakan hal yang tidak mengenakan di lingkungan kerja ini ya. Karena kan lagi banyak kegiatan di sekolah ini, terutama ini loh berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ya. Kan kita ini sekolah ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Harusnya ini kan udah akhir semester ya. Iya. Harusnya itu kami sudah melakukan atau mengadakan panen karya untuk menerima. Tapi sampai hari ini panitia pun belum terbentuk Pak. Jadi saya itu gimana ya, saya sendiri sebagai calon guru penggerak, saya sedang mengikuti diklat guru penggerak dan sekolah kami ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Sebenarnya saya ya agak gimana ya, karena kalau ditanya sama guru-guru lain, orang tua murid, saya nggak akan tahu apa-apa karena memang belum ada persiapan gitu. Oh seperti itu ya. Oh jadi Ibu Dewi ini merasa tertekan mungkin ya, karena salah satu sekolahnya dia sebagai sekolah penggerak kan. Iya. Terus di situ juga Ibu Dewi juga sebagai calon guru penggerak. Jadi bagaimana rasanya Ibu Dewi itu pengen membangkitkan kegiatan perimanya itu menjadi lebih lancar ya. Iya. Nah menurut saya nih Bu Dewi, kira-kira yang dimaukan atau yang mau Ibu Dewi lakukan itu apa sih sebenarnya di sekolah tersebut itu? Ya, saya inginnya sih sebenarnya kalau bisa dari awal semester kemarin itu kita sudah persiapan sudah punya rancangan gambaran. Ternyata sampai hari ini belum. Saya inginnya sih teman-teman itu sadar diri, kita ini dituju sebagai sekolah penggerak satu-satunya di kota Pak. Iya. Nah, otomatis kan kita ini sebagai sekolah percontohan nih. Betul. Nah, harusnya bisa memberikan teladan yang baik tuh, bukan untuk sekolah saja, bukan untuk kepala sekolah, tapi untuk kita sendiri juga, karir kita sendiri tuh pasti akan dilihat oleh pengawas, dilihat oleh dinas juga itu. Pokoknya sadar diri, segeralah, ayo kita bergerak gitu. Saya udah bilang sih ke rekan-rekan guru, ke teman-teman tuh, ayo buka secara mandiri, lihat contohnya proyek D5 itu seperti apa, baik di YouTube, baik di PMM itu ada Pak, mandiri gitu. Tapi ternyata itu pun belum ada pengaruhnya gitu, masih saja adem-adem aja di sekolah. Jadi kalau saya lihat ya analisis Ibu Dewi ini sebenarnya antusiasnya besar ya, tinggi ya untuk membantu kegiatan P5 di sekolah. Akan tetapi guru-guru yang ada di situ mungkin dengan kesibukan berbagai macam kegiatan jadi mungkin makan Bu Dewi ya. Nah pertanyaan saya Bu Dewi, di tempat sekolah Ibu Dewi itu ada tidak guru yang sudah guru penggerak mungkin sama dengan Bu Dewi atau calon guru penggerak? Ada Pak sebenarnya Ibu, cuma ini beliaunya ini juga belum selesai, itu ada di angkatan 8 namanya Pak Fajril, tapi belum selesai juga gitu. Jadi beliaunya sibuk, saya juga sibuk, banyak Pak kegiatan sekolah itu, lomba-lomba, terus apalagi kemarin kegiatan komite, gebiar paguyuban. Jadi ya memang benar seperti yang dikatakan Pak Fajril, jadi tak lupakan dalam persiapan mereka. Ini menurut Ibu Dewi sendiri sih sebenarnya keinginan Ibu Dewi itu guru-guru yang di SD tempat Ibu Dewi kerja itu maunya seperti apa sih, itu guru-gurunya maunya? Ya, maunya itu tadi seperti saya bilang di awal, punya kesadaran diri itu sebagai guru, apalagi ini kurikulum baru, kurikulum merdeka, sekolah percontohan, sekolah terbaik lagi sekolah ya. Jadi jangan sampai artinya kalau sekolah itu gagal, berarti kita juga gagal. Bagaimana kita akan dipercaya oleh orang tua? Maksudnya, ayo kita bersama-sama untuk segera membentuk panitian atau rancangan-rancangan gitu Pak. Ya Bu ya, yang pastinya kalau menurut saya sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan kegiatan di sekolah untuk guru penggerak P5 itu sebenarnya sih baik ya, yang dilakukan Bu Dewi itu bagus sekali, mungkin keinginan dan antusiasnya bagus, mungkin akan tetapi kita susah untuk mengajak atau rekan-rekan guru berkolaborasi ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk melakukan kolaborasi dengan guru-guru tersebut? Sebenarnya salah satu aja pendekatan mungkin juga. Nah, bisa kita pendekatan dengan kepala sekolah, kemudian bisa juga dengan teman sejawat kita. Nah, dengan adanya kita pendekatan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian kita kumpulkan semua guru mau apa sih kita ini, mau apa? Kalau berdasarkan guru yang kesibukannya masing-masing,
bahkan tidak bakal bisa terlaksana kegiatan kita karena setiap kita macam-macam kegiatan, berbagai macam kegiatan itu perlu sekali juga. Nah, ada baiknya dengan kita bicarakan dengan baik, kolaborasi, kemudian bisa dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah kita omongin dengan baik apa sih mau kita agar kegiatan kelima itu berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja. Betul sekali Pak, itulah Pak seperti Bapak bilang tadi ya, dikomunikasikan dengan kepala sekolah ya supaya semuanya bisa bersinergi gitu. Jadi saya itu sebenarnya berkaitan dengan yang Bapak barusan sampaikan itu, saya mau mengadakan diseminasi untuk proyek kelima ini Pak. Nah, jadi nanti akan mengambil temanya apa gitu, temanya dan proyek kelima ini apa, saya mau mengadakan diseminasi gitu. Jadi saya akan melakukan persiapan, saya akan mengajak rekan-rekan guru dan juga mungkin saya akan menghadirkan pemimpin-pemimpin dinas pendidikan dan mungkin perwakilan komite Pak, itu ya. Jadi memang seperti itu Pak yang akan saya lakukan nanti. Wah, keren Bu ya, sebenarnya ide-ide Bu Dewi ini luar biasa loh Bu, keren, luar biasa. Karena kalau mau menghadirkan sosok pendidikan, kata Bu Dewi jadi pengawas, kemudian ada kolaborasi dengan guru, sebenarnya ide-ide Bu Dewi itu sudah luar biasa, sebenarnya patut untuk diapresiasi dan dilaksanakan. Nah, akan tetapi mungkin Ibu Dewi tertekan dengan rekan gurunya merasa tidak ikut adil ya, merasa, tapi jangan kita lihat yang tidak ikut adilnya Bu ya. Jadi saya sampaikan tadi mungkin komunikasi. Nah, jalannya komunikasi, dengan adanya jalan komunikasi kita terhadap rekan guru, kemudian dengan pimpinan, dengan itulah kita bisa melaksanakan kemauan kita. Iya. Jadi itu Pak, sepertinya saya sudah mendapatkan pencerahan nih Pak, gambaran-gambaran saya nanti mau bagaimana gitu. Saya sebenarnya itu kan baru ada dalam benak saya ya Pak. Sejak saya sudah bertemu dengan Bapak ini, pikiran saya lebih terbuka. Alhamdulillah. Saya lebih merasa lega gitu. Jadi saya ini belum ada rekan yang bisa saya ajak share gitu di sekolah, tapi hari ini saya sudah mendapatkan jawabannya. Terima kasih ya Pak Mul ya. Sama-sama Bu Dewi. Jangan pesan-pesan ya untuk saya datang gitu sharing gitu ya Pak ya. Apa-apa. Terima kasih atas waktunya ya Pak Mul ya. Iya, terima kasih sama-sama Ibu Dewi. Pak Mul, Ya, Bu. gimana perasaannya sudah melakukan coaching? Alhamdulillah lega Bu, walaupun ada mungkin deg-deg ya, nervous mungkin. Alhamdulillah lega. Ya. Bukannya karena disupervisi sama saya atau karena yang lain? Ya mungkin salah satu ada ibu kan yang langsung melihat langsung ketika produksinya, kemudian ketika saya mau melontarkan apa namanya kata-kata atau pertanyaan, mungkin karena dilihat supervisi mungkin jadi blank mungkin kali Bu ya. Kalau apa? Iya. Kan namanya juga kita mengadakan supervisi ini Ya. tujuannya untuk mengembangkan kompetensi kita supaya lebih maksimal lagi, meningkatkan kompetensi yang sudah bagus jadi lebih meningkat, lebih baik lagi ya. Baiklah, jadi saya mau tanya gini, Ya. bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi terhadap kompetensi, terutama kompetensi pertanyaan berbobot tadi? Gimana Bapak menilai? Kalau menurut saya Bu, saya melakukannya mungkin alur ceritanya ada ya sedikit mungkin ya ada, kemudian saya melontarkan pertanyaan kepada coachingnya ada apa, kenapa, kemudian saya memberikan solusi di situ Bu. Ada beberapa solusi. Oke, jadi Bapak memberikan beberapa solusi ya tadi ya. Oke, jadi menurut Bapak penilaian kalau kita skala ini Ya. dari 1 sampai 10, Bapak sudah mendapatkan nilai berapa nih untuk performa Bapak? Saya 7 Bu. 7. Iya. Kenapa Bapak bisa menilai 7 ke situ? Ya, karena mungkin ada beberapa apa namanya pertanyaan yang terlupakan. Terlupa. Ya, Ada lagi? mungkin itu. Bu. Oh mungkin itu. Jadi karena mungkin gugup tadi ya kata Bapak ya. Jadi blank ya. Apalagi tadi tujuannya adalah kita ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya bagaimana. Oke. Jadi kan boleh nggak saya menyampaikan pendapat saya nih? Silakan dengan senang hati, soalnya ya salah satu
acuan mungkin buat saya apakah kekurangan saya kan, jadi dengan kekurangan itu saya bisa belajar dengan baik lagi. Mantap, saya suka dengan Pak Murid ya, mau terus belajar. Yes, Oke, yes. tadi saya mengamati Pak, pada saat Bapak perform, saat coaching lagi bersama coaching, itu justru saya luar biasa senang banget Pak melihat Bapak bisa mendengarkan secara aktif, ngangguk-ngangguk, ya bagus sekali, memuji, lalu kemudian Bapak benar-benar hadir secara penuh ya kepada coaching tersebut, nggak sibuk dengan yang lain. Bapak juga eye contact-nya bagus dengan coachingnya, lalu kemudian Bapak memuji dan kemudian juga Bapak mendengarkan secara aktif ya terhadap coaching tersebut. Jadi benar-benar saya nilai kalau untuk mendengarkan secara aktif dengan juga presence-nya itu bagus sekali. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih perlu kita kembangkan lagi Pak. Jadi misalnya pada saat Bapak tadi ketika ada coachingnya itu ada masalah, Bapak langsung memberikan solusi. Nah, padahal ketika kita tahu ya kalau dalam coaching itu kita bukan memberikan solusi, tapi kita membantu coaching tersebut untuk memiliki solusi sendiri atau memiliki ide sendiri. Bagaimana dia mengembangkan potensi coaching tersebut ya. Jadi seorang coach itu harus mengembangkan potensi coaching agar punya idenya dari ide dia sendiri. Dan dari situlah tadi kita harus kembangkan pertanyaan berbobot sehingga bisa dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa memancing coach itu mau punya ide seperti ini, bukan malah tertutup misalnya kayak gitu. Terus tadi juga saya dengar tadi ada Bapak memberikan idenya itu pendekatan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat ya. Nah, yang harusnya itu sebenarnya idenya itu harus datangnya dari Bu Dewi dulu. Ya. Akhirnya tapi dari situ Bu Dewi terbuka untuk mengadakan diseminasi. Artinya memang kayaknya telepati itu sudah ada ide sama-sama ide, kayaknya berkolaborasi sebenarnya dengan kepala sekolah dengan rekan sejawat. Cuma itu tadi keluarnya bukan dari Bu, idenya itu bukan keluar dari Ibu Dewi, harusnya dari keluar Ibu Dewi dan Bapak yang menggait supaya ide tersebut keluar dari Bu Dewi. Lalu kemudian tadi Bapak dari Tirta mungkin gugup kali ya. Jadi dari rencananya tadi nggak ditanya kapan diseminasinya nih. Jadi harus realistis kan kapan nih, terus siapa aja yang bisa membantu kira-kira. Lalu kemudian nanti tanggung jawabnya seperti apa, apakah nanti setelah diseminasi terjadi mau cerita lagi sama Bu Dewi apakah berhasil nih sehingga proyek P5 itu bisa berjalan dengan baik. Jadi cuma itu aja Pak yang harus kita tingkatkan lagi ya. Sudah bagus semuanya tentang dalam presence, lalu mendengarkan aktif. Saya senang sekali melihat ekspresi Bapak tadi benar-benar jadi tempat curhat yang nyaman buat coachingnya kayak gitu. Tapi memang kita perlu lagi untuk menilai bahwa kita tuh harus membantu coaching tersebut untuk guide dia supaya dapat ide sendiri. Bukan dari kita, karena kadang-kadang kita kebiasaan seperti itu memang ya. Saya pun kadang-kadang kebiasaan seperti itu ya. Oke, jadi dari diskusi ini Bapak sudah ada bayangan belum apa yang mau Bapak lakukan dari tadi? Mungkin yang saya lakukan ke depannya mungkin itu saya belajar lebih baik lagi ketika ada coach yang mau sharing dengan saya. Mungkin saya mengikuti kegiatannya itu mungkin dengan alur cerita yang benar-benar, mungkin tidak mengambil keputusan sendiri. Mungkin kita baik mendengarkan mereka dulu maunya apa sih, mereka idenya apa sih, baru kita kasih mungkin maunya seperti apa, mungkin itu Bu. Allah. Jadi memang bisa aja Bapak kasih juga misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Misalnya Bapak apa rencana Ibu kayak gitu. Karena bisa jadi coach itu datang kepada kita itu bukan nggak ada solusinya. Dia cuma kayak galau terus nggak lagi dengan apa yang ingin dia lakukan. Nah, jadi dari situlah kompetensi itu kita kembangkan kepada coach kita. Karena kalau misalnya dari kita nanti berbeda lagi namanya, ada namanya mentoring, gitu kan? Ada lagi namanya konseling seperti itu. Baik, lalu ada lagi Kak kompetensi yang ingin dikembangkan selain pertanyaan berbobot? Mungkin kompetensi yang dikembangkan mungkin Itu aja.
nggak ada sih Bu, Nggak ada, nggak ada. cuma pertanyaan berbobot aja. Baiklah. Jadi hasil pengamatan tadi sudah saya catat ya. Nanti saya catat itu di supervisi akademik. Selanjutnya nanti saya akan berikan kepada Bapak supaya kita sama-sama belajar dan mengembangkan kompetensi terutama dalam pertanyaan berbobot tadi. Oke, baiklah. Jadi dari coaching supervisi kita tadi ini, apa yang Bapak dapat? Yang saya dapatkan Bu, yang pertama mungkin saya memahami kebutuhan coach mau seperti apa. Kemudian ketika coach datang itu saya berharap kepada kemauannya seperti apa, dan saya dapatkan jika coach mau memberi berbagi sharing kepada kita bisa membantu dia lebih baik lagi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di coach. Oke, baik. Pak, kita sudah ada di akhir supervisi ya. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di pasca supervisi ini ya. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama mengembangkan kompetensi di bidang terutama pertanyaan berbobot ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, selamat mengajar. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.